Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan video sebelumnya, yang dimana Ruth berhasil selamat dari serangan 3 mobil tak dikenal. Serangan itu menewaskan 3 anggota mafia Kansas City, yang saat itu akan mengirimkan uang tunai. Siapakah pelaku penyerangan itu? Dan apa dampaknya bagi Marty? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Setelah serangan yang menewaskan 3 anggota mafia Kansas City itu, Marty memberitahu Frank Cosgrove bahwa kartel Lagunas bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap ketiga anak buahnya. Frank pun tampak marah. Dia bahkan berniat ingin balas dendam terhadap mereka. Tetapi tindakan itu segera Marty cegah dalam upaya menghindari perang yang jauh lebih besar. I am not a patient man, Marty. Get your fucking house in order. Sementara itu di sisi lain, Ruth ditemani oleh Helen sedang diinterogasi oleh agen FBI. Di sana Ruth mencoba defensif saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Trevor kemudian merespon jawaban defensif itu dengan mencoba memberinya tekanan, seolah dia ingin menanamkan benih dalam pikirannya bahwa Marty adalah sosok yang jahat. Your uncles turn up dead, then your father gets gunned down. Either you're cursed, or this is the cost of loyalty to Marty Byrde. Singkat cerita, Ruth pun akhirnya dibebaskan. Ben yang khawatir jika Ruth nantinya akan ditahan, merencanakan untuk kabur ke luar negeri bersamanya. Tentu saja ide itu segera dia tepis, karena jika dia kabur, hal itu sama artinya dengan mengaku salah. Meskipun dia menolak, ternyata hal itu tak menyurutkan niatannya. Ben dengan panik mengamasi semua barang-barangnya. Meski Jonah menegaskan bahwa kita akan jauh lebih aman jika tetap di rumah, Ben tidak mendengarkan apapun yang ingin mereka sampaikan. Anak-anak merasa jika inilah waktunya untuk memberitahu ibu mereka tentang apa yang sedang terjadi. Wendy pun mencoba menenangkan adiknya dengan menyetujui bahwa kabur adalah ide yang cerdas. Namun dia menyarankan supaya dia dan Ruth pergi secara terpisah, supaya nantinya tidak terlalu menarik perhatian. Tetapi Ben tidak termakan oleh bualan kakaknya. Dia tahu jika ucapan itu adalah upaya untuk membuat Ben semakin jauh dari Ruth Langmore. I think you're a liar. If I leave here without Ruth, you're gonna turn her against me. Why would I do that? Marty pun tak luput dari interogasi. Dia datang ke kantor bebarengan setelah Frank Jr. selesai lebih dulu. Mereka menduga jika Marty bertanggung jawab atas serangan itu. Dugaan ini tentu saja beralasan. Trevor menduga jika Marty tahu bahwa Tommy merupakan informannya. Itulah kenapa Ruth mencoba mengganti rute pengiriman uang supaya Marty bisa membunuh Tommy dengan cara mengirimkan Sicario kartel. Meskipun alasan itu sangat masuk akal, tetapi fakta berkata lain. Marty pun membantah terlibat dalam serangan tersebut. Ia mengklaim baru tahu jika Tommy merupakan informan FBI. Dalam hal ini FBI sepertinya ingin mafia Kansas City berbalik menyerang Marty, di mana Junior yang termakan dogma itu mulai mengkambing hitamkan Ruth atas kematian 3 temannya. I'm sorry about your friends. I really am, but I didn't kill them. Sementara itu agen Maya yang sejak awal mengawasi Sam mulai mencurigainya melakukan aktivitas ilegal. Dengan kekalahan judi hampir $300.000, dia mempertanyakan sumber kekayaan yang dia miliki. Meskipun ucapan Maya ini cuma gertakan semata, Sam yang memang kurang pandai dalam menyembunyikan sesuatu tentu saja ketakutan setengah mati, sehingga dia langsung melaporkan kejadian ini kepada Marty. Marty bilang jika Sam tak perlu khawatir, FBI tak akan bisa melihat catatan keuangannya kecuali mereka bisa buktikan ada tindakan ilegal, dan menjadi penjudi yang buruk bukan merupakan tindakan kriminal, katanya. I mean, they can't access your records unless they prove that you're doing something illegal, and being a shitty gambler is not a crime. Waktu dini hari saat Ruth akan pulang, tiba-tiba Junior datang dan langsung menghajarnya. Dia menghabisi Ruth dengan cara membabi buta. Ruth pun kini harus dilarikan ke rumah sakit akibat patah tulang dan pendarahan dalam. Tragedi ini tentu menyadarkan betapa rapuhnya pertahanan Marty. Agen Maya yang digadang-gadang akan membantunya pun juga diam saja saat Trevor mengadu dombanya dengan mafia Kansas City. Marty dan Wendy pun akhirnya sepakat bahwa mereka harus bertindak lebih tegas supaya tak ada orang yang berani macam-macam dengannya. I might have an end around that could work. I'll do it first thing.
Di keesokan harinya, Marty menyalahkan kesalahan ini kepada Cosgrove, baik karena kecerobohan anaknya maupun keterlibatan Tommy yang merupakan seorang informan. Frank sempat membela kelakuan anaknya, tetapi Marty yang sudah tak bisa mentolerir kesalahan ini, detik itu juga segera memutus hubungan dengan mafia Kansas City. You come anywhere near me, my family, or Ruth again, the next time you see your son, he's gonna be hanging from a bridge in Juarez. You got that? Sementara Wendy sendiri mulai mencari dukungan lewat jalur politisi. Dia menggandeng salah seorang senator daerah bernama Andrew. Selain membahas mengenai yayasan amal yang akan dia bangun, Wendy menawarkan dana yang siap dia lontarkan jika saja Andrew ingin mencalonkan diri menjadi senator atau gubernur di tahun depan. Andrew tentu saja sangat antusias menanggapinya. Selain karena uang, kebetulan ideologi politik mereka juga sama. Langkah ini Wendy ambil untuk membackup seandainya Marty gagal mendapatkan dukungan dari agen Maya. What do you have your sights set on? A congressional seat? Governorship? Scene kemudian beralih, di mana Trish saat itu datang ke rumah Darlene untuk memberitahu kakaknya bahwa Ruth sedang dirawat di rumah sakit. Sikap acuh-tacuh Wade ini tentu membuatnya penasaran tentang masalah apa di antara mereka berdua. Tetapi demi kebaikannya, Wade memilih untuk tidak menjawab rasa penasaran adiknya. Di saat Trish pergi, Darlene bertanya apa yang telah Ruth lakukan. Wade pun menceritakan semuanya. Darlene berkata jika mungkin Ruth memiliki alasan yang bagus saat melakukan hal itu. Dia pun kembali menceritakan alasan yang sama ketika dia membunuh Jacob. Dia membunuh Jacob tak lain karena Marty yang telah membuat suaminya berubah. Dan mungkin saja Ruth membunuh ayahnya karena telah termakan doktrin dari Marty. It's not too late for Ruth. She can still change her course. Go and see your cousin. Di hari ketika Ruth siuman, Ben adalah orang pertama yang dia lihat. Ben mengatakan bahwa dia siap membalaskan dendam kepada orang yang telah melakukan ini padanya. Tetapi saat itu Ruth berbohong bahwa dia tak tahu pasti siapa pelakunya. Ruth kemudian bilang jika dia ingin berbicara dengan Marty dan Wendy sekarang juga. Di sana Marty memberitahu bahwa hubungan kita dengan mafia Kansas City telah berakhir. Tetapi Ruth merasa itu belum cukup. Dia ingin Marty membunuh Frank Jr. Marty merasa jika hal itu tak perlu dilakukan karena membunuh bukanlah sebuah solusi. Dalam hal ini Ruth merasa jika dia tidak sepenting yang dia kira. Dia mengibaratkan jika saja yang terbaring di ranjang ini adalah Charlotte, ia yakin Frank Jr. pasti sudah mati. Hey Ruth, we have cut ties and you just have to accept this is the best version of it. Di hari ketika Ruth diizinkan pulang ke rumah untuk pertama kalinya sejak lama, Wade memberanikan diri untuk menemuinya. Mereka sebenarnya masih memiliki hubungan kuat secara emosional. Wade mengaku jika dia tahu kalau Ruth lah yang telah membunuh ayahnya jauh hari sebelum dia mengatakannya secara langsung. Ruth mengaku jika dia sangat merasa bersalah sejak hari itu. Ia bahkan sempat berpikir kalau keluarga Langmore telah dikutuk. Kemiskinan, kriminalitas, dan kehilangan seolah memberikan kesan abadi pada nama belakang kita. Wade memberitahu bahwa tidak ada kutukan di keluarga Langmore. Keluarga Marty lah yang telah mengutuk kita. Karena semenjak Marty pindah ke sini, kita hampir kehilangan segalanya. It's the birds that cursed everything. The minute that they showed up, everything got turned upside down. Dalam upaya menggait simpati agen Maya, Marty memberinya amplop berisi bukti para penjahat keuangan. Sebuah kasus besar yang bisa saja menaikkan posisinya, atau paling tidak kasus yang sangat dia gemari. Tetapi dengan integritas tinggi seorang agen rahasia, Maya dengan tegas menolak gratifikasi. Jika Marty memang ingin bekerja sama, maka dia harus tanda tangan dan menjalani hukuman 18 kurungan, tegas agen Maya. You said you wanted off my case. You told me to do good. I also told you that this is not how it works. Setelah hampir sebulan menjalani perawatan, Ruth kini sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Rasa traumatis kemudian muncul saat dia melihat gerbang depan yang merupakan tempat di mana Frank Jr. menghajarnya. Ben yang menyadari hal itu pun mulai terpancing emosi, sehingga dia segera bergegas ke markas Cosgrove untuk balas dendam. Hanya saja markas Cosgrove dijaga ketat oleh pasukan keamanan, yang akhirnya membuat Ben harus ikhlas melepas balas dendamnya. Malam nanti akan ada pesta yayasan digelar di Missouriville. Ruth pun diminta untuk mengkoordinir para karyawan serta apa saja yang harus ada di event tersebut.
Di momen ini cukup terlihat apabila Ruth mulai kehilangan respect-nya pada Marty. Perasaan ini mungkin muncul setelah Marty tidak mengindahkan balas dendamnya terhadap Junior. Belakangan Wendy berbicara dengan Andrew, seorang senator negara bagian Missouri. Dia memberinya informasi yang sama seperti yang Marty coba berikan pada agen Maya. Wendy mengatakan bahwa dia mencoba memberikan bukti ini kepada agen FBI di kasino, tapi sayangnya agen itu tidak tertarik. Andrew pun menanyakan siapa agen tersebut, di mana pertanyaan inilah yang Wendy inginkan, karena Wendy berencana membuat Maya mendapatkan masalah dengan bosnya. Just so you know, we tried to give this to the FBI agent who's running our audit. We thought the Bureau might be interested, but she basically told us to go fuck off. Kemudian kita melihat Ben sedang minum di sebuah bar. Kekesalannya saat gagal melakukan balas dendam, ternyata dia lampiaskan kepada salah seorang pengunjung di sana. Ben mengajar pria itu tanpa motif yang jelas. Tak lama kemudian Wendy ditelepon oleh Helen yang mengabarinya kalau Ben telah diamankan di kantor polisi. Untungnya Ben masih bisa Helen bebaskan dengan hanya membayar uang jaminan. Ruth yang ditugaskan untuk menjemputnya pun tak kuasa menahan kekesalan terhadap perilaku Ben ini. Selama perjalanan pulang, mereka berbicara tentang perilaku apa saja yang pernah Marty dan Wendy lakukan. Meski Ruth menceritakan hal ini secara singkat dan tersirat, Ben sadar bahwa kakaknya pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Imbas kekacauan yang Ben buat, Marty menyarankan agar Ben menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Akan tetapi Wendy menolak dengan tegas usulan itu. Dia merasa gak tega harus memasukkan adik satu-satunya ke tempat tersebut. Wendy pun ngotot ingin menyelesaikan masalah adiknya ini dengan metode dan caranya sendiri. Wendy kemudian segera menemui adiknya, yang saat itu dia berada di rumah Langmore. Dia bilang kalau tempat ini tidak akan aman untuknya. Wendy pun bersedia membayar berapapun yang Ben minta, asal dia pindah keluar kota dan memulai kehidupan baru. Tak disangka Ben menolak mentah-mentah permintaan itu. Dia merasa disinilah hidupnya sekarang. Sementara itu di sisi lain, rencana Wendy untuk membuat Maya bermasalah dengan atasannya ternyata menunjukkan hasil yang positif. Di sana Maya mendapatkan teguran keras karena telah menolak barang bukti kasus kejahatan finansial. Maya berdalih jika dia terpaksa menolak kasus itu demi mempertahankan integritasnya sebagai seorang agen. Akan tetapi atasannya melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia merasa jika Maya telah menutup mata atas kejahatan yang sebenarnya telah ia ketahui. Jadi setelah tanggal audit di kasino Marty kadaluarsa, Maya akan dipindah tugaskan. Dalam sebuah acara pembukaan Bird Family Foundation, dari kejauhan Helen melihat Marty dan Maya tengah bersih tegang. Wendy pun segera menghampiri Marty untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata rencana untuk membuat Maya keras dengan atasannya bukanlah ide yang baik. Alih-alih akan membuat Maya sedikit melunak, rencana itu malah membuatnya terkena mutasi, yang berarti upaya Marty untuk berkompromi dengan agen Maya pun kini harus sia-sia. Setelah membaca ekspresi wajah mereka berdua dari kejauhan, Helen menyadari jika Marty gagal memenuhi tugasnya. Di malam puncak pesta itu, Ben yang merupakan tamu tak diundang tiba-tiba masuk ke dalam kerumunan. Ia tampak gusar seolah ingin menyampaikan sesuatu. Wendy yang melihat kehadiran adiknya segera turun panggung dan menghampirinya. Entah dari mana Ben mendapatkan informasi ini. Di tengah keramaian itu, dia menyebutkan semua kejahatan yang pernah Wendy dan Marty lakukan. Ucapan Ben ini tentu membuat para tamu undangan segera mengalihkan fokusnya kepada dia. Suasana pesta pun mulai tak kondusif. Dalam hal ini Marty pun segera turun tangan. Namun yang terjadi, Ben lagi-lagi harus bermasalah dengan hukum. Dalam kasus ini, sheriff mengatakan hanya ada dua opsi. Pertama, Ben di penjara, atau dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Permintaan ini tentu saja cukup sulit Wendy putuskan. Namun melihat bagaimana Ben telah merusak segalanya, Wendy dengan pasrah setuju untuk merujuk Ben ke rumah sakit jiwa. Helen segera memberitahu Ben akan nasibnya ke depan, yang tentu saja hal itu membuat dia sangat marah. Dia berteriak histeris sambil meneriakkan nama Wendy. Marty dan Wendy yang mendengarkannya melalui kamera keamanan tambah hancur melihat adiknya sangat terpukul.
Keesokan paginya Ruth dan Wendy pergi menemui Ben di rumah sakit. Tetapi Ben menolak kedatangan Wendy. Alhasil suster hanya mengizinkan Ruth saja untuk masuk ke dalam. Ketika ditanya apa yang terjadi pada malam itu, Ben menjawab kalau dia tahu Wendy lah yang telah membunuh ayahnya. Ruth sama sekali tak menyangkal fakta itu, yang mana kebenaran ini semakin membuat Ben merasa tidak diperlakukan secara adil. Ruth yang tak tega dengan kondisi ini pun menawarkan bantuan apa yang bisa dia lakukan untuknya. Ben pun meminta supaya dia mengeluarkannya dari tempat terkutuk ini. Di saat yang sama, Helen memberitahu Navarro bahwa dia merasa was-was terhadap kinerja Marty. Kini Marty mulai kesulitan mencuci uang. Upaya mereka dengan agen khusus pun juga mandek. Dengan elegan Navarro mengatakan, "Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan." Sepulangnya dari rumah sakit, Ruth menemukan Wade yang ternyata sudah menunggu kepulangannya. Mereka kemudian berbicara tentang kondisi Ben terkini. Ketika Ruth mengatakan jika dia ingin mengeluarkan Ben dari rumah sakit, seketika Wade merasa jika Darlene bisa membantunya. Sehingga tak lama kemudian Darlene menemui Sheriff. Dia memintanya untuk melepaskan Ben sekarang juga. Sheriff John pun bersedia melakukannya, asal Darlene perlu mencari orang lain untuk mengedarkan produk heroinnya. If I do this for you, you need to find somebody else to run your product. Deal. Sehingga tak butuh waktu lama Ben pun akhirnya dibebaskan. Marty pun terkejut setelah mendapatkan kabar ini dari Wendy. Mereka menebak jika tempat pertama yang akan Ben kunjungi pastilah rumah Ruth Langmore, sehingga Marty segera bergegas ke sana. Hanya saja perkiraan Marty ini salah besar, karena tujuan pertama Ben saat ini adalah menuju rumah Helen. Di sana Ben marah sambil menceritakan jati diri Helen yang sebenarnya di hadapan Erin. Erin yang hanya tahu kalau ibunya merupakan pengacara biasa, tentu terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Melihat betapa cerobohnya Ben yang mengungkap borok para pekerja kartel ini, tentu adalah PR bagi Wendy untuk menyelesaikannya. Kira-kira apakah yang seharusnya Wendy lakukan terhadap Ben? Untuk tahu jawabannya, tunggu updatean selanjutnya di video minggu depan.